warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Aulia Reza Pahlevi, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Teknik Logistik, kelas B, NIM 2103275. Tujuan dari video ini adalah untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama saya akan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Definisi agama terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Sebenarnya, menurut etimologi ada dalam banyak bahasa, namun saya hanya menyebutkan dalam 3 bahasa. Yang pertama, bahasa Sanskerta, a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau atau berantakan. Maka, agama dalam bahasa Sanskerta berarti tidak kacau atau tidak berantakan. Yang kedua adalah bahasa Latin, yaitu religio atau religer, yang berarti mengembalikan ikatan. Jadi, agama dalam bahasa Latin artinya mengembalikan ikatan kepada Sang Ilahi. Lalu yang ketiga yaitu dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata din, yang berasal dari kata dana, yadinu, dinan, yang artinya tata atau tatanan. Jadi agama dalam bahasa Arab merupakan tatanan cara kehidupan. Yang kedua merupakan definisi agama secara terminologi. Sebenarnya banyak para ulama yang berpendapat, namun kali ini saya hanya menjelaskan pendapat yang terkenal di kalangan para ulama. Yang pertama merupakan pendapat dari Muhammad Abdullah Daraz yang menyatakan bahwa agama adalah undang-undang ketuhanan yang berfungsi untuk menuntun orang-orang yang berakal sehat untuk memilih kebahagiaan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Lalu yang kedua merupakan pendapat dari Ar-Raghib Al-Asfahani yang menyatakan bahwa agama adalah nama bagi apa yang telah diisyaratkan Allah kepada hambanya melalui para nabi agar mereka bisa mencapai kedekatan dengan Allah. Ya, definisi Islam, sebenarnya Islam itu sendiri merupakan penyebutan agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi agama yang langsung diturunkan oleh Allah hanyalah agama Islam, tidak ada agama yang lain. Ya, menurut saya cara yang efektif untuk mendalami agama Islam yang pertama adalah harus niat yang datang dari dalam hati sendiri, bukan dari keterpaksaan dari pihak manapun. Lalu yang kedua harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan Nabinya itu ada. Gimana caranya? Yang pertama harus meyakini bahwa semua yang ada di dunia dan akhirat merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya juga bahwa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul dan nabinya. Lalu yang ketiga, mempelajari dan mengamalkan isi-isi kitab Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia.
Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk umatnya, selalu membantu umatnya dalam kesedihan, dalam kesusahan dan segala masalah. Cara saya menghayatinya, yang pasti harus yakin dan ikhlas dalam menjalankan semuanya. Maksudnya bagaimana? Jadi yakin di sini itu saya yakin bahwa semua perintah, semua larangan, dan semua ibadah yang saya lakukan tidak sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Lalu ikhlas di sini maksudnya saya ikhlas mengerjakan semua itu, baik mengerjakan perintah ataupun larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Jadi Al-Quran adalah kumpulan bacaan atau tilawah. Lalu yang kedua menurut istilah, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan tujuan sebagai pedoman hidup manusia dan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikutnya merupakan pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah, yaitu sistem keyakinan yang mengangkat pada kebenaran yang mutlak tentang keimanan. Lalu yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah menghamba atau mengabdi. Ibadah sendiri ada 4, yaitu sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Yang ketiga ada muamalah, yaitu cara interaksi sesama makhluk hidup, khususnya manusia. Yang keempat ada akhlak. Akhlak merupakan pola perilaku manusia, baik secara lahir ataupun batin. Yang kelima ada hukum. Yang keenam adalah kisah-kisah umat terdahulu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Cara saya berinteraksi dengan Al-Quran adalah yang pertama mendengarkannya, membacanya, menghafalkannya, mencari tafsirannya. Lalu yang kelima adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah memberitahukannya kepada orang lain apabila belum mengetahui ilmu tersebut. Definisi iman terbagi menjadi dua, yaitu bahasa dan istilah. Menurut bahasa, sebenarnya iman sudah digunakan oleh orang Arab, yaitu al-tasdik, yang artinya mempercayai sesuatu. Lalu menurut istilah, yaitu pendapat dari Ahmad Farid, iman adalah membenarkan Rasulullah SAW mengenai apa yang disampaikan oleh Rabb-nya. Jadi, pengertian iman adalah sesuatu yang dipercayai oleh orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Cara saya untuk meningkatkan keimanan adalah yang pertama dengan membaca, mengamalkan, serta mendengarkan Al-Quran. Lalu yang kedua adalah dengan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah mengikuti majelis ilmu. Yang keempat adalah memperbanyak zikir. Yang kelima yaitu memperbanyak amalan soleh dan melaksanakan ibadah. Lalu yang keenam adalah menjauhi hal-hal yang berbau kemaksiatan. Dan yang terakhir, saya selalu bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ujian lisan dari saya, Alisa Auliriza Pahlevi, Teknik Logistik kelas B. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.